Haram. Jadi setelah dicetak di sini, dibuat sesuai dengan ukuran, tinggal mengangkut saja ke Masjidil Haram. Nah, ini sampai ke sana. Ini tempat untuk mencetak ataupun apa namanya bahasa Malaysianya? Cetaklah ya. Mencetak bangunan-bangunan ataupun benda-benda yang diperlukan dalam Masjidil Haram. Coba lihat sebelah kanan jemaah semua. Ini bukit. Kelihatan di kaki bukit ini ada macam benteng ini. Nah, ini sampai ke depan ini, bahkan sampai ke Arafah ini jemaah semua. Apa itu? Sampai ke Musdalifah, sampai ke Mina. Ini bukan benteng pertahanan nih, bukan benteng peperangan ya, tapi bendungan air atau tali air yang pernah dibangun oleh salah seorang istri daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang bernama Zubaidah. Zubaidah ini hartanya cukup banyak. Sebahagiannya diinfakkan atau diwakafkan untuk membangun tali air yang airnya diambil daripada Taif, 150 km daripada Makkah ini. Beliau hidup pada tahun 600-an Hijriah. Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah seorang Bani Abbasiyah, Khalifah Bani Abbasiyah, yang istrinya adalah Zubaidah. Sampai sekarang masih kelihatan bekasnya ataupun kenangannya ya jemaah semua. Tidak lagi, sebab sekarang air cukup canggih. Air yang disuling oleh Raja Saudi di Jeddah, kemudian cukup untuk kegunaan seluruh penduduk Saudi. Yang kita gunakan pun air laut itu semua. Coba lihat sebelah kiri, stesen kereta api yang ada di Musdalifah ini ya. Kita sudah masuk kawasan Musdalifah ini. Musdalifah. Nah, ini jemaah semuanya. Jadi seluruh jemaah haji wajib ada di sini. Cuma bermalam di sini adalah bukan rukun haji, wajib haji. Kalau mereka tidak bisa ataupun tidak boleh bermalam di sini, sah hajinya, tapi dikenakan dam. Nah, itu tadi jemaah semua ya. Ini pemandangan sungguh menakjubkan di sini apabila malam ke-10 Dzulhijjah. Sebab apa? Di sini tidak diberikan kemah-kemah. Lain halnya di Arafah Mina. Kalau Arafah banyak kemah, Mina pun begitu. Kita tidak dapat melihat lautan manusia kalau di Arafah, sebab semua orang ada dalam kemah. Kalau di Musdalifah ini jemaah semua kita dapat menyaksikan seluruh manusia pada malam. Coba lihat, masih sebelah kanan. Diperkirakan di sini dahulu baginda Nabi dirikan kemahnya sewaktu beliau mabit di sini. Namanya Masjid Masy'aril Haram. Sebab dalam Al-Quran jemaah semua Musdalifah ini namanya Masy'aril Haram. Ada ayat yang menyebutkan tentang Musdalifah ini dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya Fa'idha afattum min Arafati fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Kalau kamu telah selesai melaksanakan ibadah kamu, wah ini sama kuatnya suara dengan pemandu nih ya. Iya, mana harus dengar Ustaz? Kemudian apabila kamu telah selesai melaksanakan amal ibadah kamu di Arafah, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kau bergegas menuju Masy'aril Haram. Jadi inilah kawasan. Jadi jemaah semua pada malam itu kita melihat suasana yang sangat mengharukan di tempat ini. Bagaimana boleh mengharukan? Karena kita akan melihat lautan manusia, 7 juta, 6 juta manusia berada pada waktu yang sama, kemudian tempat yang amat sempit seperti ini. Pemandangan yang amat menakjubkan. Semua hamba Allah pada malam itu mensucikan Allah, bertasbih, bertakbir, bertalbiyah. Bahkan sudah banyak yang bertakbir hari raya. Sebab pada esoknya sudah masuk hari raya itu, hari raya Idul Adha jemaah. Di sini jemaah semua Arafah, Musdalifah, Mina adalah tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menduga dan menguji hambanya, adakah dapat bersabar atau tidak. Luar biasa ujian haji itu jemaah semua. Mungkin bagi jemaah yang sudah pernah melaksanakan haji, ujian itu bukan lagi hal yang maksudnya yang asing didengar. Apalagi kita sudah biasa mendengar. Di sini memang diuji sekali. Makanya rupanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila kita melaksanakan haji, maka jangan sekali-kali melaksanakan rafas, fusuk dan jidal. Jangan mengatakan perkataan keji, perkataan kotor, jangan bertengkar dan jangan melaksanakan dosa. Karena apa semua? Karena pada hari-hari Arafah, Musdalifah, Mina jemaah semua, itu hari-hari yang paling sekali mudah kita untuk emosi, mudah sekali kita untuk marah, sebab keadaan yang yang penuh sesak, yang penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bayangan semua, kita sudah sampai di Mina ini, belah kanan.
kemah-kemah para jemaah haji apabila bermalam di sini pada malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Coba bayangkan satu kemah kecil ini kita disusun macam ikan kaleng saja jemaah semua ya tidur di sini. Kadang-kadang macam sardun ya. Kadang-kadang ada tikar, maksudnya kadang-kadang ada karpet, ada tilam, kadang-kadang hanya karpet saja. Coba lihat jemaah semua sebelah kanan. Tadi sudah bilang ada kawasan di sini sudah kawasan Wadi Muhasyir. Sampai ke depan yang tidak dibangun kemah-kemah ini tempat dihancurkannya tentara Abraham. Wadi Muhasyir ini baginda Nabi dulu sewaktu beliau melintasi tempat ini, beliau menyegerakan lari ke ledainya. Coba lihat jemaah semua di atas kita, stasiun kereta api yang ada di Mina. Di sini ada 2 stasiun ya, satu di sini, satu di depan. Coba lihat, mak sudah lewat tuh. Sudah lewat sebelah kiri jemaah semua tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum lewat, itu masih ada di depan. Di kaki bukit sebelah kiri ada satu tembok di sini. Sebagian ahli sejarah mengatakan di sinilah tempat penyembelihan itu berlangsung. Tetapi ulama-ulama masih berbeda pendapat. Katanya tidak terlalu jauh daripada tempat melontar. Bahkan saya pernah dibawa guru ke sana. Itu di samping tempat melontar. Ini cukup jauh dari tempat melontar. Coba lihat ini ada tugu sebelah kiri. Di sebelah kiri, tuh. Agak di depan. Ini kelihatan dari sini. Ini. Kelihatan tugu di atas kaki bukit. Ini. Kecil. Di belakang bangunan ini. Kubah kecil. Ada kubah kecil tuh. Dari belakang. Yang di atas itu jemaah semua rumah bapak mertua saya ya. Kalau ada jemaah yang mau singgah bolehlah doakan saja. Terjadi doa lah. Ini ada apa di sini? Mungkin ada tamu raja nih datang nih kayaknya. Sebab banyak kendaraan lewat parkir. Ini istana raja yang ada di Makkah jemaah semua. Istana raja ada 2, satu di sini, satu di samping Ka'bah. Tapi yang paling besarnya di sinilah. Kalau yang istana raja di samping Ka'bah itu khusus tempat ibadah mereka. Jadi apabila tamu keluarga raja datang sholat berjemaah ataupun sholat tarawih bulan Ramadan, mereka tidak masuk masjid. Mereka berdirinya dalam istana saja. Imamnya imam Masjid Haram. Maksudnya imamnya ke Masjid Haram. Itu mereka sedang bertanya dengan ulama-ulama yang ada di Makkah. Katanya sah mereka melaksanakan sholat berjamaah dalam istana, sementara imamnya adalah imam Masjid Haram. Coba lihat jemaah semua, kawasan kiri kanan kita ini adalah kemah para jemaah. Sebentar lagi akan digunakan ini. Coba lihat Masjid Hifz sebelah kiri. 60 Nabi pernah bermalam di sini, termasuk baginda Nabi. Sebelah kiri Masjid Hifz. Tempat melontar sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Yang ada payung-payung putih itulah tempat melontarnya. Yang bulat-bulat itu eskulator bawa kita ke atas. Kawasan-kawasan yang dekat-dekat ini, tenda-tenda yang dekat-dekat ini adalah kawasan-kawasan VIP lah, yang bayar mahal melaksanakan haji mereka duduk di sini. Kalau yang hotel di atas tuh yang tidurnya berbentalkan uang, jadi dia boleh menginap di hotel, tak payah menginap di tenda. Coba lihat jemaah semua terowongan sebelah kanan tuh di kaki bukit, terowongan Muhaisib. Ya, yang pernah mengorbankan jemaah haji tahun 1990 tuh. Itu banyak korban jemaahnya pada hari itu karena katanya elektriknya padam sehingga kipas berhenti. Ini kita berada dalam terowongan ini. Yang ini yang baru sana? Ini yang baru ke apa? Ini pun sudah lama, tapi ini tidaklah dilalui jamaah haji. Ini biasanya kendaraan di sini. Nah, jadi kalau elektriknya padam, kipas pun padam, gelap gulita di sini, kemudian kekurangan oksigen segala macam. Orang lalu larang ribuan orang, terjadilah pijak memijak. Akhirnya banyak yang meninggal dunia syahid pada hari itu, terutama katanya banyak daripada Indonesia karena jemaah Indonesia setiap tahunnya paling ramai ya, hampir 300.000 jiwa setiap tahun. Coba di jemaah sebelah kanan ini. Jadi jemaah yang reguler biasanya duduknya di sini nih. Jadi jemaah kalau mendaftar reguler ikut pemerintah, tinggalnya di sini. Kalau mau pergi melontar, akan melewati ataupun melintasi terowongan Muhaisib yang saya tunjukkan tadi.
Di sini penuh dengan terowongan jemaah semua. Bandar yang paling banyak terowongan di atas permukaan bumi ini, di dunia ini adalah kota Makkah. Paling banyak terowongan. Yang lucunya jemaah semua, terowongan di sini bukanlah gunung-gunung di sini bukan tanah, batu yang mau dibuat terowongan ini jemaah semua ya. Kalau batu, kadang-kadang jemaah semua, jangankan ini apa pula ada ya, pejabat polis kayaknya. Jadi jemaah semua, apabila mereka menggali terowongan, kadang-kadang tidak mempan memakai alat-alat berat, mereka bom lah itu terowongan itu, gunung itu. Mereka simpan bom dalam lubang itu, kemudian mereka jauh-jauh kemudian letukkan bom supaya memudahkan mereka coba lihat sebelah kanan jemaah semua. Sampai ke belakang sana adalah tempat-tempat penyembelihan unta ataupun sapi ataupun kambing untuk kurban jemaah haji ataupun dam para jemaah haji. Oke, kita sudah melintasi pemukiman Mina. Di depan jumroh tadi lupa saya tunjuk sebuah masjid kecil, tapi memang tidak kelihatan dari bis. Tempat perjanjian ataupun bai'at Aqabah yang saya katakan tadi, bai'atul Aqabah ula dengan bai'atul Aqabah tsani. Sekarang kita akan menuju Masjid Ji'rana jemaah semua. Seperti yang saya katakan, Wadi Muhasyir tadi tempat diturunkannya laknat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tentara Abraha. Luar biasa kejadian itu jemaah semua. Ya, apa yang luar biasa? Ribuan tentara yang sebahagiannya mengendarai gagah perkasa dihancurkan oleh Allah hanya dengan mengirim burung kecil sahaja. Ini yang menjadi menjadi sorotan kita ataupun menjadi perhatian manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan hambanya yang sombong, hanya dengan mengirim binatang-binatang yang lemah saja jemaah semua. Coba kita ingat dulu cerita Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau meninggalkan negeri itu, maka seluruh rakyat Raja Namrud itu dibinasakan hanya dengan mengirim kutu kecil, kutu busuk itu. Di mana-mana ada kutu. Baju ada kutu, pokek ada kutu, periuk ada kutu, nasi ada kutu. Mereka mati dengan kutu jemaah semua. Bayangkan ya. Setelah kutu itu katanya diganti Allah dengan darah. Di mana-mana ada darah. Maksudnya mereka mati hanya dengan kutu kecil saja, binatang yang amat lemah. Sehingga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala diejek oleh orang-orang kafir zaman dahulu kala. Maksudnya baginda Nabi diejek sebab seringkali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ayat-ayat dengan ancaman mengutus burung-burung ataupun binatang-binatang yang amat lemah. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat itu, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu lahaqqun min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Itu ada ayat itu jemaah semua, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan malu memberikan percontohan, perumpamaan, perbandingan dengan binatang yang amat lemah walaupun dengan seekor nyamuk, bahkan binatang yang lebih hina daripada itu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Jadi jemaah semua ceritanya begini, tentara Abraha ini datang ke kota Makkah sebelum ataupun menjelang detik-detik kelahiran baginda Nabi. Abraha ini jemaah semua seorang panglima tertinggi tentara yang ada di Yaman. Rajanya adalah Raja Najasyi, sedangkan panglima tertinggi tentaranya adalah Abraha. Abraha ini jemaah semua senyap-senyap, diam-diam menyimpan sesuatu yang busuk di hatinya. Apa yang busuk itu? Dia berencana, dia iri hati melihat Ka'bah yang senantiasa diziarahi oleh kaum seluruh umat manusia daripada segala penjuru dunia.
Akhirnya terbitlah di hatinya untuk mendirikan sebuah gereja. Untuk apa namanya, mengalihkan perhatian orang supaya orang tidak lagi pergi ke Ka'bah, datang saja ke Yaman, ziarah di sana, kalau perlu tawaf di sana. Akhirnya jamaah semua, setelah selesai dia membangun gereja yang amat mewah, amat besar katanya di Yaman, diumumkanlah ke seluruh sementara dunia. Duka cita dikatakan kepada para ini karena tidak ada satu orang pun yang mau datang ke Yaman. Siapa yang mau datang ke Yaman jamaah semua ya? Tawaf di gereja. Tawaf di gereja tidak ada untungnya jamaah semua. Lebih baik tawaf di KLCC. 7 kali putar, belum lagi dapat tuh kasus yang tidak dicari kan. Maksudnya tidak ada orang yang ingin pergi ke gereja, apalagi gereja Abraham. Jemaah semua mengenai datang ke Ka'bah, tawaf di sana. Jemaah semua itu adalah panggilan Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pikir orang-orang yang tinggal di Makkah ini, orang-orang yang lahir di sini, mati di sini, hidup di sini, hari-hari pergi tawaf. Tidak jemaah semua. Tanyalah nanti orang-orang Makkah ini, berapa kalikah dia buat tawaf di Baitullah dalam setahun? Mungkin hanya sekali dalam setahun. Mungkin setahun pun dia tak pernah tawaf. Tanya dulu orang-orang Makkah ini, sudah haji semua kah yang sudah dewasa? Tidak jemaah semua. Banyak orang-orang Makkah ini yang belum haji sudah sampai umurnya 40 tahun, 45 tahun. Ya, banyak yang belum haji padahal umurnya sudah melebihi 40 tahun. Luar biasa jemaah semua. Umroh, tanya dulu mereka berapa kali umrohkah mereka dalam setahun. Mungkin dalam setahun tidak melaksanakan umroh mereka. Ataupun kalau melaksanakan umroh palinglah musim Ramadan. Ataupun paling-paling mereka apabila jemaah tidak ada, mereka datang ke sini tawaf sunnah. Coba bayangkan jemaah semua. Jadi panggilan Allah untuk siapa yang datang menziarahi Baitullah itu, yang tawaf di sana, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan dipanggil, siapa yang akan datang, walaupun jauh tempat kita di kampung halaman daripada Malaysia, tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, maka adalah datang rezeki ke sini. Kadang-kadang ada sebagian saya dengar datang sekali sebulan, ada yang datang sekali 3 bulan, ada yang datang 2 kali setahun, ada yang datang sekali setahun. Itu yang banyak-banyak uang lah tuh. Yang kurang-kurang mampu, sekali 3 tahun, sekali 4 tahun, atau sekali 5 tahun. Yang kurang-kurang mampu di bawahnya, sekali seumur hidup cukuplah jemaah semua ya. Maksudnya panggilan itu jemaah semua, jangan kita ingat kalau dekat dia di sini dia akan tawaf ya hari-hari. Tidak. Panggilan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang tidak diketahui oleh Abraham. Dia ingatkan apabila dia membangun gereja lebih besar, lebih megah dan lebih indah, maka orang akan berduyun-duyun datang ke sana. Tidak. Sebab panggilan tawaf itu adalah panggilan yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hati seorang hamba itu. Kemudian jemaah semua, dia masih boleh memendam murkanya, marahnya sampai saat itu. Sehinggalah ada kata ahli sejarah mengatakan ada orang Arab membuat kotor di gereja itu. Membuat kotor di sini jemaah semua. Tak tahulah, tidak diceritakan dalam kitab itu sama adakah dia mengotori dengan neneknya sendiri ataukah dia bawa neneknya unta ke kambing ke buat kotor di situ bersepak, itu diceritakan. Tapi ada orang Arab buat kotor di gereja tersebut. Ada apa nih jemaah semua? Nak main bola ke sebelah kanan? Ada di sini sepak bola sepak stadium. Ini bukan lagi tanah haram, ini tanah halal. Jadi sini sudah boleh masuk orang kafir di sini. Kalau orang Makkah ada pertandingan hebat mereka, stadionnya sebelah kanan ini. Jangan kita ingat kalau orang Makkah itu tak main bola ya. Di sini lagi hebat-hebatnya main bola jemaah semua. Emangnya kalau orang Makkah semua tawaf saja yang taunya? Bukan jemaah semua. Orang Makkah pun kalau tidak dapat hidayah untuk jadi taat juga jemaah semua. Makanya datang guru-guru mengatakan
apabila datang melihat pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang tinggal di Makkah ini. Tidak semua orang yang belajar di Makkah ini terus mendapat hidayah jadi orang bertakwa semua. Katanya unta itu pun lahir di Makkah juga. Tak juga tuan-tuan. Nah, macam-macam lah jamaah semua. Jadi jemaah semua, setelah orang Arab membuat kotor di gerejanya Abraha itu, disitulah timbul marahnya, geramnya, bahkan mungkin kotorannya sudah naik ke ubun-ubun, bukan lagi di perut saja. Itulah yang dia menghimpun tentaranya, sebahagian daripada mereka mengendarai gajah datang ke Makkah ini. Tujuannya hanya satu, untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin beberapa bulan mereka mesti jalan, sebab dari sini menuju Madinah saja hampir 8 hari ya masih mau. Coba bandingkan kalau ke Yaman, mungkin adalah 1 bulan berjalan ya. Apalagi dengan rombongan yang ramai seperti itu, tung-tung sebulan berjalan. Sampailah mereka di tempat tadi, Wadi Muhasir yang saya katakan. Jumpa di sana dengan atuk baginda Nabi Abdul Muthalib. Pada masa itu Nabi kan belum lahir. Jumpalah Abdul Muthalib dengan Abraha tahulah kalau Abdul Muthalib ini pada masa itu adalah pengetua ataupun orang yang dipercayakan menjaga Ka'bah dan dijadikan sebagai ketua di antara seluruh suku. Boleh dikatakanlah jemaah semua. Jadi setelah berjumpa dengan Abraha, kelihatannya Abdul Muthalib ini tidak mengandung ataupun tidak ada rasa was-was, tidak ada mengandung rasa cemas, takut segala macam. Bahkan sudah ada di hadapannya Raja Abraha, dia pun macam tak tahu dia. Inilah yang membuat Abraha merasa heran, sehingga dia bertanya, Abdul Muthalib, kamu kemana ini? Sudah saya ada di depanmu, dengan tentara saya yang kamu tahu saya akan menghancurkan Ka'bah yang kamu jaga-jaga itu, yang kamu sembah itu saat itu. Apakah kamu tidak merasa takut segala macam? Yang bertanya. Abdul Muthalib menjawab, saya mau pergi cari unta saya hilang. Sibuk lagi mencari unta hilang jamaah semua. Gimana ya seorang kepala kampung, seorang kepala negara lah boleh dikatakan, saat genting ada orang mau menghancurkan kampung kita, sementara kita sibuk mencari ayam hilang. Itu bukan pemimpin jamaah semua ya. Oke. Jadi jamaah semua dia mengatakan saya mau cari unta saya yang hilang. Memangnya ada apa dengan kamu? Dia mengatakan Abraha menjawab, kamu tidak takut kan? Abdul Muthalib menjawab, kenapa kamu tidak takut katanya? Kamu kan tahu kalau saya hanya penjaga Ka'bah itu, saya bukanlah Tuhannya. Kalau Tuhan Ka'bah itu ada dan akan ada, dan Tuhannya lah yang akan melindunginya daripada segala sesuatu ancaman yang akan merusak kepadanya. Jemaah semua mantap ya apa jawaban itu. Dia mengatakan, saya bukan Tuhan Ka'bah. Saya ini hanyalah tuan unta saya yang hilang. Kalau unta saya hilang, siapa nanti akan kasih makan bagi makan? Tentu saya saja. Akan ada yang peduli kan? Kalau Ka'bah itu ada Tuhannya yang akan menjaganya daripada segala sesuatu yang akan membuat rusak di dalam. Jemaah semua, setelah dia jawab dengan lantang apa yang dia tanya oleh Abraha, kemudian dia tinggalkan. Tinggal bagaimana? Mencari untanya. Sementara Ka'bah telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan pada masa itu jemaah semua rakyat maksudnya penduduk Makkah pun sudah keluar dari Makkah itu karena mereka takut apa-apa terjadi nanti mereka jadi korban. Setelah dia tinggalkan Abraha, tidak lama sudah itu datanglah tentara Allah Subhanahu wa taala berupa burung-burung abadi. Surah apa itu jemaah semua yang mengatakan apa menceritakan peristiwa itu? Halo? Surah Ababil. Mana ada surah Ababil dari Al-Quran? Surah Al-Qasar. Tengok muka jemaah. Surah apa? Saya tanya surahnya. Bukan ayatnya. Surah Al-Fil jemaah semua ya. Surah Al-Fil. Sebab dalam ujung ayat itu ada Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Biasanya kan surah, nama-nama surah itu diambil daripada potongan ayat pertama. Ada kalimat-kalimat di sana, biasanya itu yang dijadikan sebagai nama surah. Tapi kalau surah Al-Baqarah
Itu bukan ayat pertama. Tengah-tengah ayat itu cerita Al-Baqarah itu ya, peristiwa sapi betina itu. Lanjutkan cerita. Jamaah semua bunyi ayat itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Oke. Yang mana tentara burung ataupun burung-burung ababil itu sudah sampai ke Jeron ini jamaah semua. Nanti kita akan lanjutkan cerita itu kalau ada kesempatannya. Kalau ada kesempatan tahun depan lah. Kita jumpa lagi. Coba lihat sebelah kiri kita, Masjid Jeron. Nah, disinilah peristiwa itu berlangsung. Sebetulnya banyak peristiwa di sini berlangsung, tapi tidak ada kesempatan diceritakan. Baginda Nabi mengambil mikot di sini dan hampir 300 orang Nabi dalam sejarah dikatakan mengambil mikot di sini untuk umrah. Kemudian di sini ada sebuah perigi yang pernah dulu diludah oleh baginda Nabi, yang katanya perigi itu sebelumnya mengandungi racun sehingga airnya tidak dapat digunakan oleh para penduduk yang ada di sini. Sehingga datang baginda Nabi, airnya itu diludah oleh baginda Nabi, kemudian racunnya hilang. Luar biasa. Pada tahun 2004 saya datang umrah dari Malaysia, masih boleh dinikmati perigi ataupun air Je'rona. Tapi sekarang tidak lagi, sudah ditutup oleh pemerintah di sini karena mereka tidak suka ya nama-namanya mengambil berkah-berkah itu, mereka tidak suka. Oke jemaah semua, kita akan turun di sini bagi siapa yang mau umrah. Yang tidak mau umrah dalam bas saja atau istirahat tidak apa-apa, atau masih masjid itu salat sunat tahiyatul masjid. Jadi di sini silakan gantikan ihram dalam masjid. Sebelumnya berwudu dulu. Wudu dulu di sini.